Halo semuanya, selamat datang di kelas aplikasi komputer akuntansi. Kali ini materi kita adalah lanjutan dari apa yang kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu Microsoft Excel. Nah, untuk pembelajaran supaya lebih efektif, diharapkan untuk kalian menonton video sampai akhir, dan jika ada sesuatu yang kurang dipahami, silakan tinggalkan komentar yang akan langsung saya jawab. Atau jika merasa terlalu cepat, silakan dikurangi speednya atau ditonton beberapa kali agar lebih paham. Dan jangan lupa untuk praktik langsung, karena inti dari pembelajaran Excel itu adalah praktik. Kalau nggak dipraktikan, kita tidak akan pernah tahu kita tuh sebenarnya bisa atau enggak sih untuk mengerjakan Microsoft Excel ini. Karena Excel itu dimanapun kita berada, itu pasti kita manfaatkan, baik untuk keperluan kantor, presentasi, terlebih kita sebagai calon akuntan harus paham menggunakan Microsoft Excel, karena Microsoft Excel itu akan kita gunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Seperti yang saya bilang kemarin juga, ada ratusan bahkan ribuan rumus di Excel yang bisa kita manfaatkan. Tapi untuk akuntansi kita akan mengerucut lebih spesifik lagi terhadap rumus-rumus yang memang sering kita gunakan di dunia akuntansi. Oke, kita lanjut masuk ke materi. Pertama yaitu ada VLOOKUP, nanti ada HLOOKUP, conditional formatting, chart of account, dan input journal. Nah, bicara soal VLOOKUP dan HLOOKUP, V itu stands for vertical, horizontal itu H, jadi dia VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu berarti mencari data atau informasi di data yang bentuknya vertikal, sementara HLOOKUP itu digunakan untuk mencari data yang informasinya itu berada pada tabel yang bentuknya horizontal. Nah, seperti yang ada di layar, di sini ada dua tabel. Yang pertama adalah tabel yang isinya itu ada kode, barang, dan harga. Sementara tabel yang satu lagi itu laporan penjualan elektronik. Seperti yang kita lihat, dua tabel ini saling berhubungan, di mana di tabel yang pertama itu ada kode, barang, dan harga. Setiap kode yang ada di sini merepresentasikan dia itu barang apa. Misalnya KL. KL itu merepresentasikan kulkas, MC mesin cuci, TV televisi, VCD player. Dan dia juga ada harganya. Jadi kalau KL harganya 2.850.000 sampai MC, TV, VC juga ada harganya. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah bagaimana caranya kita mau mengisi data barang dan harga dengan dari daftar pembelian ini, dari daftar penjualan barang elektronik yang dilakukan oleh toko elektronik sebagai contoh, sehingga kita tuh tahu ini barang apa sih sebenarnya dibeli dan harganya berapa. Gitu. Kalau dengan jumlah data yang segini mungkin kita bisa tulis secara langsung gitu, tapi bayangkan kalau datanya itu ada 1.000, apakah efektif dan efisien ketika kita menulis barang dan harga itu secara manual gitu. Sementara kalau kita tulis secara manual, otomatis akan memakan waktu, tidak efektif, dan kemungkinan kesalahannya itu sangat-sangat tinggi. Jadi kita mau Excel membantu kita untuk membaca data yang ada di sini untuk melengkapi informasi yang ada di sini. Itu dia hal pertama yang harus kita pahami. Oke, karena ini datanya bentuknya vertikal, jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, pekan lalu kita sudah mempelajari tentang how to name a range, dan di sini kita akan menggunakan rumus itu untuk nanti kita mencari berapa ini barangnya isinya apa, ini harganya berapa, berdasarkan kode yang udah diberikan di sini. Oke. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah
kita mengurutkan data yang ada di sini. Awalnya kita blok dulu dari A2 sampai C5. Kita blok, kemudian setelah kita blok, kita buat namanya. Ini kebetulan saya udah buat, namanya saya buat elektronik, jadi range A2 sampai C5 itu namanya elektronik. Oke, tinggal kita enter, elektronik. Lalu kita bisa langsung mencari datanya. Data barang di sini, tinggal kita masukkan saja rumusnya, diawali dengan sama dengan. Kemudian kita masukkan VLOOKUP. Nah, ini dia rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu lookup value, table array, index number. Nah, yang dinamakan table array itu adalah si A2 sampai C5. Dan lookup value, nah nilai mana yang mau kita cari? Kan kita mau tahu sebenarnya kode TV di sini itu barangnya itu apa sih, terus harganya berapa sih gitu. Nah, ini TV ini letaknya di E4. Jadi tinggal kita masukkan saja E4. Terus ini kita lihat lookup value-nya udah kita isi, terus ini dia mintanya titik koma. Kita masukkan titik koma. Lalu kita masukkan table array-nya karena tadi sudah kita namai. Jadi tinggal kita masuk aja elektronik titik koma, lalu kita lihat barang itu di tabel ini ada di kolom yang keberapa. Ini dia kolom 1, 2, dan 3. Jadi kita, karena yang mau kita cari adalah barang itu dia ada di kolom kedua, jadi ini kita masukkan angkanya 2. Terus jangan lupa tutup kurung dan enter. Televisi. Nah, rumus yang sama bisa kita lakukan untuk yang VC sampai TV di sini. Tapi karena rumusnya itu serupa, jadi kita bisa drop down ke bawah aja. Maka dia akan menyesuaikan. Jadi cukup mengerjakan satu rumus saja, maka yang lainnya sudah terjawab gitu. Nah, rumus yang sama juga kita bisa masukkan untuk mencari yang harga. Titik koma, kita masukkan dia elektronik, titik koma lagi, dia ada di kolom ketiga. Nah. Oh, ini enggak ada ya, sorry. Nah, ini dia. Terus mencari totalnya, total itu dia sesederhana harga dikali jumlah. Ini karena kebetulan udah tadi di setting. Nah, jadi seperti ini. Dia sama dengan H4, ini dia H4, dikali 14. Ingat, perkalian di Excel itu dia tidak bisa dikasih tanda X. Dia itu bisa menggunakan bintang. Jadi bintang I4. Terus langsung enter. Dan langsung drop down aja ke bawah. Itu dia penggunaan rumus VLOOKUP untuk melengkapi informasi laporan penjualan elektronik, ini contohnya. Dan untuk penggunaan VLOOKUP ini dia tuh bisa lebih luas untuk membantu kita mengisi data dari informasi yang tersedia. Itu dia. Kemudian kita lanjut ke HLOOKUP. Sebenarnya bedanya itu cuma letak daripada tabel yang mau kita baca. Gitu. Kalau yang tadi VLOOKUP itu karena informasinya itu dia vertikal, sementara HLOOKUP ini fungsinya itu dia adalah horizontal. Nah, jadi ini kode barang harga. Nah, ini televisinya kebetulan sudah dikerjakan. Jadi tetap sama. Pertama kita blok dulu dari B1 sampai E3.
Udah setelah itu ini kita kasih, karena ini berada di satu file yang sama, jadi kita nggak bisa menamainya itu elektronik. Makanya ini saya namain dia ada elektronik, terus saya tambahin angka 2. Itu membedakan dengan range yang sebelumnya ada di sheet VLOOKUP. Itu dia. Oke, setelah itu tetap sama rumusnya, kita masukkan sama dengan HLOOKUP, buka kurung, alapan. Alapan itu merujuk, kita tuh mau mencari barang untuk kode yang mana. Kode TV, terus kode TV itu letaknya di sel apa. Itu dia. Terus 2 ini merujuk pada di barang itu berada di baris keberapa. Kalau tadi kan kita ngomonginnya itu kolom, karena dia bentuknya vertikal. Karena ini bentuknya horizontal, jadi kita tuh harus tahu barang itu ada di baris yang keberapa. Dia ada di baris kedua, makanya kita buat 2. Itu dia. Kemudian ini sama, jadi kita tinggal cari HLOOKUP, buka kurung, kita masukkan A8, terus dia elektronik 2, titik koma, di 3, tutup kurung, Oke, untuk totalnya tinggal kita cari sama dengan D8 dikali E8. Oke, ini dia rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Selanjutnya kita masuk ke conditional formatting. Nah, conditional formatting ini merupakan salah satu fitur yang ditawarkan Excel untuk memudahkan kita memberikan highlight dan menentukan misalnya dalam suatu tabel itu ada berbagai nilai gitu. Kita ingin menandai nilai-nilai yang tinggi dengan nilai-nilai yang rendah supaya kita itu cepat dapat informasinya. Misalkan ini. Nah, ini itu semakin dia itu nilainya tinggi, maka akan dikasih warna itu makin hijau. Sementara kalau dia semakin rendah, maka nanti nilainya dibuat jadi semakin merah. Gitu. Nah, jadi ini rumusnya cuma tab home, kemudian conditional formatting. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa pilihan ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada highlight cell rows, kemudian top or bottom rows, data bars, color scales, icon sets, terus new row. Berarti ini new row ini dia kita yang buat sendiri gitu aturannya mau seperti apa. Tapi untuk mencarinya ini kita harus menentukan kira-kira mana data yang mau kita tentukan. Karena tadi saya pilihnya itu dari data semua ini mau dicari tahu, mau dibedakan mana nilai tertinggi sampai nilai terendah, maka semuanya saya blok gitu. Tapi kalau seandainya kita cuma mau untuk desain aja, kita ingin tahu dari data desain ini mana sih yang paling tinggi gitu. Kita bisa pakai misalnya ini. Nah, jadi ini tuh mengindikasikan warna merah itu untuk nilainya paling rendah dan semakin tinggi nilainya dia akan semakin hijau warnanya. Itu dia. Atau kalau saya mau secara keseluruhan, saya bisa blok B2 sampai D5, lalu saya format lagi. Misalnya seperti ini. Nah, jadi di sini udah ketahuan 15 itu angka yang paling rendah, 55 itu angka yang paling tinggi. Itu dia. Nah, conditional formatting ini juga kita bisa gunakan untuk membantu kita untuk mengidentifikasi data. Nah, ini contohnya ada kode, ini kode perusahaan yang ada di Bursa Efek. Kemudian ada total aset, total sales, return on asset, ada ROE, ada NPM. Nah, di sini saya udah coba
untuk ngeblok yang B2 sampai B30. Nah, dan di sini kelihatan gitu, semakin tinggi nilainya, maka dia itu semakin hijau. Kalau dia makin merah, itu berarti dia makin rendah. Nah, ini dia. Untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa coba conditional formatting sesuai dengan apa yang mau kalian buat. Oke, lanjut ke chart of account. Sekilas sebenarnya chart of account ini sudah kita pelajari. Nah, chart of account ini gimana caranya kita mau membuat daftar akun. Cara membuat daftar akun itu, pertama kita tulis akun-akun apa aja yang memang akan ada. Di sini dari K sampai beban lain-lain. Nah, kita tulis nomornya di sini, terus kita tulis nama akunnya di sini, dan di sini kita masukkan rumusnya. Jadi kita masukkan rumusnya itu tinggal kita tambah aja sama dengan A1 menuju ke sini A1 dan lambang dan itu dia untuk menggabungkan. Nah, karena kebetulan di sini kita mau menggunakan tanda kurang C12 garis piutang. Jadi kita harus tambahkan si tanda kurang ini. Karena tanda kurang ini merupakan bagian dari huruf atau bagian dari huruf, maka dia itu harus dikasih tanda kutip. Gitu. Makanya dia garis T2 terus tambah lagi dan tambah lagi B1. Itu dia. Kenapa dan-nya 2? Karena dan yang pertama itu menghubungkan antara A1 dan garis. Dan yang kedua menghubungkan antara garis dan B1. Nah, misalnya ini kita ubah nih. Kita buat underscore. Nah, maka dia akan begini. Jadi kita bisa buat apa ya, tanda kurang, maka dia akan seperti ini. Dan ini karena fungsinya sama, jadi kita bisa blok aja ke bawah. Itu dia cara membuat chart of account. Nah, sementara untuk input jurnalnya, itu kita siapkan dulu menggunakan data validation yang ada di video sebelumnya. Lalu tinggal kita pilih aja sesuai dengan transaksi yang terjadi. Dan data ini itu berdasarkan dari chart of account yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, itu dia materi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan secara langsung. Jangan lupa setelah ini komen tanda kalian hadir. Lalu juga silakan buat kesimpulan atau boleh bertanya soal materi yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa.